tersangka yang Sudah ada tersangkanya, kalau boleh tahu berapa orang? sekitar 5 orang. Itu dari pihak swasta semua apa ada penyelenggara negara? Ada dari penyelenggara negara dan ada dari swastanya. Berapa? Mantan direksinya, Mas. Belum bisa dibuka nanti. Dalam praktiknya, penggeledahan mendadak seringkali digunakan sebagai instrumen untuk menyasar pihak-pihak yang dianggap menyimpang dari garis kebijakan penguasa. Ironisnya, ketika target operasi ini ternyata adalah figur yang selama ini dianggap bagian dari lingkungan yang sama, efek kejutannya pun semakin terasa mendalam. Kejadian yang penuh ironi ini menimpa Ridwan Kamil. Masyarakat dikejutkan oleh kabar bahwa kediaman sang mantan gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan gaya bicara khas dan penuh warna menjadi sasaran penggeledahan oleh KPK. Bayangkan, sosok yang pernah mengusung ambisi besar untuk kembali memimpin Jawa Barat demi loyalitas partai dan keberanian tampil di ajang DKI Jakarta, kini harus menelan realita pahit dari kekalahan politik. Belum lama meredupkan luka kekalahan yang menorehkan perih di hati, posisi Ridwan Kamil semakin tersudut usai dilakukan operasi penggeledahan oleh petugas KPK. Tepat pada hari Senin 10 Maret, operasi penggeledahan dilancarkan di kediaman pribadinya di Bandung. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan intensif atas dugaan penyalahgunaan dana iklan dengan kecurigaan adanya keterlibatan dana dari Bank Pembangunan Daerah atau BJB yang beroperasi di wilayah Jawa Barat dan Banten. Menurut keterangan resmi dari KPK, penggeledahan tersebut merupakan salah satu tahap dalam pemeriksaan menyeluruh terkait kasus BJB. Walaupun operasi ini telah dilaksanakan secara komprehensif, pihak KPK menyatakan bahwa informasi lebih lanjut mengenai lokasi lain yang tengah diselidiki akan diumumkan secara resmi setelah seluruh rangkaian operasi selesai. Wakil Ketua KPK Fitro Rohcayanto dalam pernyataannya mengonfirmasi pelaksanaan penggeledahan, meskipun ia memilih untuk tidak mengungkapkan detail operasional secara mendalam. Di sisi lain, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, melalui keterangan tidak langsung menegaskan bahwa seluruh operasi telah rampung dan hasil temuan secara rinci akan disampaikan melalui konferensi pers. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi yang memuat temuan spesifik dari penggeledahan tersebut. Langkah tegas ini diambil sebagai respon terhadap indikasi adanya transaksi keuangan yang tidak wajar dan mencurigakan, sekaligus menegaskan komitmen KPK dalam menegakkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana publik. Peristiwa ini pun semakin menambah kompleksitas dinamika politik di Indonesia, menggambarkan betapa setiap gerakan dalam ranah politik dapat membawa dampak yang luas dan memicu beragam reaksi dari masyarakat. Ketiadaan informasi resmi telah memicu gelombang spekulasi dan menimbulkan pertanyaan tajam di kalangan masyarakat. Kini, publik dengan sabar menunggu penjelasan tuntas dari KPK, khususnya terkait apakah ada hubungan antara penyelidikan ini dengan peran mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta apa saja langkah selanjutnya dalam kasus ini. Tersangka yang Sudah ada tersangkanya, kalau boleh tahu berapa orang? sekitar 5 orang. Itu dari pihak Dalam sebuah keputusan yang mengejutkan, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menimpa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK. Keterangan resmi yang disampaikan di Gedung Merah Putih melalui juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, menegaskan bahwa meskipun identitas lengkap para tersangka belum diungkap, mereka berasal dari kalangan pejabat penyelenggara negara dan juga sektor swasta. BJB, namun untuk tempat-tempatnya masih belum bisa disampaikan saat ini. Penyelidikan dimulai sejak Maret 2024 ketika Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan ketidaksesuaian serius dalam pengelolaan dana iklan BJB. Laporan BPK mencatat adanya perbedaan mencapai 28 miliar rupiah antara anggaran resmi dan jumlah yang diterima oleh media. Temuan yang kemudian mendorong KPK untuk menggali lebih dalam. Fokus penyidikan tertuju pada indikasi markup dana iklan sebesar 200 miliar rupiah yang mengungkapkan adanya jarak signifikan antara dana yang telah dialokasikan dengan dana yang sesungguhnya disalurkan. Meski proses penyidikan masih terus berlangsung, rincian mengenai struktur perkara serta keterlibatan Ridwan Kamil masih dirahasiakan. Kompleksitas kasus makin bertambah ketika Yudi Renaldi, Direktur Utama BJB, memilih mundur pada 8 Maret 2025 karena alasan pribadi. Untuk menghindari tumpang tindih dalam proses investigasi,
KPK telah menjalin koordinasi erat dengan aparat penegak hukum lainnya. Berdasarkan bukti kuat yang diperoleh dari BPK, KPK menegaskan tekadnya untuk menelusuri setiap alur dana yang mencurigakan. Meskipun proses hukum belum mencapai titik akhir, publik dijanjikan akan mendapatkan informasi lengkap melalui konferensi pers setelah rangkaian penyidikan berakhir. Kalau sudah selesai, kita akan update ke rekan-rekan sekalian nanti, serta Tidak seperti pejabat lainnya, figur yang akrab disapa Kang Emil menunjukkan penurunan kekayaan yang sangat mencolok tepat di ambang berakhirnya masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat pada tahun 2023. Dahulu, kekayaannya pernah dilaporkan melebihi 23 miliar rupiah. Namun mendekati penghujung masa kepemimpinannya, nilai tersebut menyusut drastis menjadi sekitar hanya 1 miliar rupiah saja. Berdasarkan laporan LHKPN, aset utama yang dimiliki didominasi oleh properti berupa tanah dan bangunan di Bandung yang mencapai nilai 17,8 miliar rupiah. Di samping properti, terdapat pula 7 unit kendaraan dengan total nilai mencapai 771 juta rupiah. Di antara kendaraan-kendaraan tersebut yang paling mencuri perhatian adalah Hyundai Santa Fe, keluaran tahun 2017 dengan harga 319 juta rupiah. Menariknya, meskipun tidak tercatat dalam laporan kekayaan resmi, ada catatan bahwa saat mengakhiri masa jabatan, ia memilih untuk menyetir sendiri sebuah Volvo XC90 yang nilainya mencapai 1,9 miliar rupiah. Selain aset fisik tersebut, Kang Emil juga memiliki surat berharga senilai 880 juta rupiah, harta bergerak lain yang bernilai 467 juta rupiah, serta kas dan setara kas yang mencapai 5,9 miliar rupiah. Walaupun total kekayaan yang terlihat sangat mengesankan, penurunan drastis nilainya tidak sepenuhnya mengejutkan, mengingat beliau adalah seorang profesional di bidang arsitektur yang karya-karyanya telah mendapatkan pengakuan luas, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Tak hanya soal aset dan kekayaan, kontribusi di dunia arsitektur juga menjadi sorotan publik. Beberapa proyek arsitektur yang melibatkan Ridwan Kamil atau Kang Emil kini mencuat sebagai bukti nyata inovasi dalam perancangan kota. Di Singapura misalnya, proyek Marina Bay Waterfront Master Plan yang kabarnya mendapat intervensi dari Ridwan Kamil, menampilkan desain yang ikonik dengan motif kapal yang menghiasi 3 pencakar langit. Sementara itu di Tiongkok, Beijing Finance Street, sebuah pusat bisnis yang diumumkan oleh Kang Emil pada tahun 2015, dikenal karena konsep ruang terbuka hijau yang segar dan inovatifnya area parkir tersembunyi, yang menunjukkan terobosan baru dalam tata kota modern. Di luar perdebatan soal kekayaan dan pencapaian di bidang arsitektur, dunia maya kembali menyuguhkan serangkaian kontroversi yang memanas. Menjelang pencalonannya sebagai Gubernur DKI, sebuah unggahan lama dari Ridwan Kamil kembali mencuat di platform X. Dalam postingan itu, ia secara gamblang menyindir warga Jakarta dengan menyebut mereka ini tengil dan pelit. Sebuah pernyataan yang langsung mengundang kecaman dari kalangan masyarakat ibu kota dan menambah panjang daftar kontroversi yang pernah menyertainya. Perjalanan karir Ridwan Kamil dan figur yang kerap disebut Kang Emil menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik dan profesional yang mereka jalani. Dari penurunan drastis kekayaan hingga isu-isu digital yang muncul, tiap aspek perjalanan mereka selalu berada di bawah sorotan publik yang tajam. Tak hanya itu, netizen juga mengangkat kembali sebuah cuitan lawas Ridwan Kamil yang menyertakan unsur seksual. Dalam cuitan tersebut, sang mantan gubernur mengaitkan atribut tertentu dengan sejumlah nama perempuan ternama di Indonesia, seperti Julia Perez, Luna Maya, Sri Mulyani, Agnes Monica, Dewi Persik, dan Mbak Tutut, yang dikenal sebagai putri mantan Presiden Soeharto. Gabungan elemen kontroversial ini pun memicu reaksi beragam, mulai dari dukungan hingga kecaman keras yang semakin memperpanjang perdebatan di ranah digital. Sebelum isu digital ini mencuat, terjadi pula insiden di Cirebon yang mengguncang. 2 sekolah mengambil langkah tegas dengan memecat seorang guru bernama Muhammad Sabil Fadilah akibat komentar kontroversialnya mengenai unggahan Ridwan Kamil.
Insiden ini bermula ketika guru tersebut mempertanyakan jas yang dikenakan sang gubernur saat sesi Zoom bersama siswa SMP di Tasikmalaya. Dalam komentarnya, ia menyatakan bahwa jas tersebut diduga berasal dari salah satu partai politik, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara simbol politik dan kepemimpinan. Komentar tersebut pun memicu perdebatan sengit di masyarakat. Tidak lama kemudian, Ridwan Kamil merespon dengan menegaskan bahwa seorang pemimpin seharusnya mampu menerima kritik meskipun disampaikan dengan bahasa yang kurang santun. Ia menekankan keterbukaan terhadap masukan baik yang berbasis fakta maupun yang disertai humor. Keputusan pemecatan yang diambil oleh kedua sekolah tersebut mengejutkan banyak pihak, termasuk sang gubernur yang sempat menghubungi pihak sekolah dengan harapan agar keputusan tersebut dapat ditinjau kembali.